Nah, seperti yang kita ketahui untuk integral itu kan kebalikan dari diferensial. Nah, maka kalau diferensial itu kan kalau kita punya fx itu sama dengan ln x. Nah, itu f aksen x-nya masih ingat nggak? Itu apa? Kalau ada ln x, turunannya apa? Ln x. Ada yang masih ingat? Turun dari ln x. Yaitu 1/x. Oke ya. Nah, walaupun dikalikan dengan e log e nanti. Nah, kemudian kalau integral, nah itu kalau integral sebenarnya bentuknya hampir sama. Jadi kalau ada integral, kemudian 1/x dx. Nah, ini hasilnya sama dengan ln x plus c. Oh ya, itu untuk logaritma natural. Jadi kalau misalkan contohnya integral dari 2/x dx. Itu sama aja kayak integral dari 2 dikalikan 1/x dx. Ya kan? Kemudian kalau 2 seperti ini, 2-nya bisa kita keluarkan. 2 integral dari 1/x dx sama dengan 2 ln x plus c. Oke, begitu juga kalau nanti kita menemukan soal seperti ini. Integral dari 1/3x kemudian dx itu berarti sama dengan 1/3 integral ya, integral 1/3 dikalikan 1/x dx. Nah, maka hasilnya sama dengan ya ini 1/3 dan integral dari 1/x dx. Maka artinya sama dengan 1/3 integral dari 1/x tadi adalah ln x. Kemudian di sini sorry plus c ya, plus c. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini ada hubungannya dengan yang minggu lalu. Jadi kalau ini kan tadi kalau kita menemukannya seper ya, misalkan per x itu ya. Nah, kalau misalkan soalnya nanti ada integral dari ln x dx. Nanti kan kalau seper x diintegralkan itu kan ln x. Nah, tapi kalau ln x seperti ini, nah ini kita bisa menggunakan integral parsial. Oke, caranya gimana? Nah, kalau ln x kan kita nggak tahu turunan integralnya ya. Nah, maka di sini kita bisa pecah. Jadi di sini integral ln x kemudian dikali 1 dx. Nah, antara dua ini yang memungkinkan untuk diintegralkan yang satunya ya. Ya, ln x-nya itu tidak mungkin diintegralkan. Nah, maka di sini kita pilih ini sebagai kemarin adalah apa? Yang kemarin? Yang minggu lalu? Masih enggak materinya? U kali V. Ya, U kali V kemudian? Ini sebagai U, ini sebagai di V V, dv. dv ya. ya kan? Nah, berarti ini kan nggak mungkin kita integralkan. Jadi kita kita anggap sebagai U. Nah, ini karena kalau satu kan mungkin ya diintegralkan ya. Maka kita sebagai dv. Karena kalau U kan nanti diturunkan, ini diintegralkan. Oke, berarti rumusnya itu apa? U dv. U kali dv sama dengan UV dikurangi integral V integral V du. U. Ya kan? Nah, berarti ini kalau kita cari dulu ya, cari dulu aja. U-nya sama dengan ln X. Nah, berarti DU-nya sama dengan
diturunkan hasilnya apa? Itu yang ada kan ini diturunkan hasilnya berarti super X ya kan, super X. Oke, kemudian dv sama dengan 1 dx. Nah berarti v nya sama dengan apa? Kalau 1 diintegralkan hasilnya apa? 1. Diintegralkan, nah tinggal ditambahkan dengan x atau 1x ya enggak? Oke, nah berarti ini kalau kita masukkan ke sini sama dengan u nya tadi berapa, ln x, v nya yaitu x ya, dikurangi dengan integral v nya lagi x lagi, kemudian dikalikan dengan apa tadi, super x, kemudian ini ada dx ya, jadi bisa diintegralkan. Oke, berarti sama dengan ini adalah x dan x dikurangi dengan integral ini x dikalikan super x itu berapa? Habis ya, tinggal 1 dx, maka hasilnya sama dengan x ln x dikurangi dengan integral 1 adalah x plus c. Oke ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menemukan seperti ini kita cari dulu antara dua ini yang memungkinkan untuk kita turunkan, yang mana yang nggak bisa diturunkan, nggak bisa diintegralkan, berarti kita buat menjadi u. Kalau yang bisa diintegralkan kita jadikan sebagai dv-nya. Oke ya. Oke, itu untuk yang integral bentuk logaritma. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ada yang masih bingung sampai sini? Belum ada, Pak. Oke, sudah saya terima ya. Oke. Nah, kemudian kalau tidak ada pertanyaan kita masuk ke yang kedua langsung aja ya. Jadi untuk yang pertama tadi adalah integral dari logaritma natural. Nah, sekarang berarti integral dari eksponensial. Oke, untuk integral eksponensial itu kita lebih banyak pakai e ya kalau untuk eksponensial. Jadi kalau ini ada hubungannya dengan turunan kemarin kan juga kita pernah pakai e ya, yang e yang dipangkatkan kemudian diturunkan. Nah, kalau kemarin kita di diferensial itu kalau kita punya fx sama dengan e pangkat x itu turunnya apa? Masih ingat nggak? E pangkat x turunannya apa turunannya? Ya, sama ya, yaitu e pangkat x, ya kan? Nah, kalau kita punya fx sama dengan e pangkat 2x, maka turunannya sama dengan ini 1 ya, ini 2 kali e pangkat 2x. 2 kali e pangkat 2x, atau rumusnya itu kan gini ya, kalau ada e pangkat gx, nah berarti diturunkan hasilnya adalah g aksen x dikalikan e pangkat gx. Oke, nah nomor 3, kalau misalkan fx sama dengan e pangkat sin x, maka f aksen x nya sama dengan
cos E pangkat sin X. Itu apa? Ya, cos X dikalikan dengan E pangkat Sin X. sin X. Oke ya. Nah, jadi kalau di integral itu dibalik. Kalau di apa namanya? Kalau di turunan itu kan dikalikan dengan GX. Nah, kalau di integral berarti dibagi dengan G aksen X. Oke. Jadi kalau di integral, jadi integral dari E pangkat G. Ini kasih A ya. A misalkan. Kemudian G aksen X. Sorry, GX ya. GX. Kemudian DX. Nah, ini kalau kita integralkan, itu hasilnya sama dengan A dibagi dengan G aksen X. Kemudian dikalikan E pangkat G X plus C. Jadi kalau yang tadi itu ini misalkan A-nya kan 1 ya. A-nya 1 baru dikalikan. Nah, ini dibagi dengan G aksen X-nya. Nah, contohnya di sini aja. Berarti kalau kita punya integral dari E pangkat 3X dx, maka sama dengan berapa? Integral dari E pangkat 3X dx itu berapa? 1/3 Ya, berarti 1/3 E pangkat 3X E pangkat 3X plus C. C. Oke ya. Pertiganya dari mana? Ya ini kan A-nya kan 1 berarti ya. Dibagi dengan G aksen X-nya. Berarti kan 3. Oke, kemudian E pangkat 3X. Oke, ini yang pertama. Yang nomor 2, misalkan di sini saya punya integral dari sin X, kemudian E pangkat cos X dx. Maka hasilnya sama dengan berapa hasilnya? Pas per minus sin. Sin X per min sin X. Ya, berarti di sini kan A-nya kan sin X ya. Berarti sin X, oke, dibagi dengan Min ya, sin sin X-nya itu apa? Ya, berarti turunan dari plusnya. Berarti min sin. Kemudian E pangkat X, kemudian plus C. Ini bisa habis, berarti sama dengan min 1 dikalikan dengan E pangkat cos X plus C. Nah, ini sama dengan minus E cos X plus C. Oke, gitu ya. Nah, nanti ada contoh soalnya nanti setelah ini nanti kita bahas untuk yang UAS yang tahun 2019. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Untuk yang integral eksponensial. Oke, ini cuma dibalik aja ya dari yang diferensial kemarin. Kalau diferensial dikalikan dengan turunan dari pangkatnya. Kalau di integral itu dibagi dengan turunan dari pangkatnya. Oke. Sudah jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Pak, coba diulang lagi Pak, yang nomor 2 Yang mana? dijelasin lagi Pak. Yang mana? Yang nomor 2-nya Pak. Nomor 2, oke. Ya. Nomor 2 kan berarti kalau kita lihat dari rumus di sini ya. Ini rumusnya kan A dikalikan E pangkat GX dx ya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini A-nya kan sin X berarti. Ya kan? A-nya kan yang ada di depannya E. Depannya E ada sin X. Nah, ini boleh dibolak-balik juga. Misalkan E pangkat cos X, kemudian belakangnya sin X. Berarti kan bisa dibolak-balik. Nggak masalah. Nah, jadi kalau ada yang dikalikan dengan E
yang berpangkat itu dulu jadi A-nya. Oke. Nah, di sini A-nya dibagi dengan GX, G aksen X, sorry. Nah, G aksen X itu apa? Turunan dari pangkat E-nya atau turunan dari GX-nya. Jadi di sini sin X, A-nya dibagi dengan turunan dari cos X, yaitu adalah min sin. Oke, berarti sin X dibagi dengan min sin X, ketemunya adalah min 1. Sebenarnya belakangnya tetap ya. E pangkat cos X plus C. Jadi min 1 dikalikan dengan E pangkat cos X, hasilnya adalah min E cos pangkat cos X plus C. Oke, Pak. Ya. Paham, Pak. Ya, yang lain gimana? Udah paham atau ada yang mau tanyakan? Oke, nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada, kita lanjutkan untuk membahas soal UAS di tahun 2019 atau tahun ajaran 2018-2019. Oke, ini saya share itu aja. Ini saya close dulu aja. Matikan dulu aja. Ini nanti saya share. Kemarin saya udah pernah buat kunci jawaban pakai Microsoft Word. Ini saya share screen aja di sini. Nah, yang kedua adalah sin-nya yang harus diturunkan. Nah, sin turunnya adalah cos. Nah, ini tetap cos 2x dari sini. Nah, yang selanjutnya, bukan yang terakhir ya, itu adalah dalam kurungnya, yaitu cos 2x. Di mana turunkan adalah min sin 2x. Nah, kemudian dikalikan dengan 2, dari mana? Dari turunan dari 2x-nya. Oke, nah ini kalau kita kalikan, minusnya pindah ke depan, di sini. Kemudian 2 kali 2 kali 2, itu kan 8 ya. 2 kali 2, 4, dikalikan 2 lagi, 8. Kemudian ini sin cos 2x, ini cos cos 2x, ini sama ya. Kemudian di sini jadi sin 2x. Oke. Nah, kemarin itu sampai di sini saja sudah benar jawabannya. Nah, tapi ini kalau misalkan mau disederhanakan lagi, ini masih bisa. Jadi di sini duanya kita pisahkan ya, kita bagi 2 lagi, jadi 4, duanya ikut di sini, jadi 2 sin cos 2x cos 2x itu kita bisa ubah ini ya, menjadi sin 2 cos 2x. Jadi kalau ada 2 sin x cos x, ini misalnya kita anggap 2 sin x cos x, itu bisa kita ubah menjadi sin 2 x.
Oke, 2 sin X cos X menjadi sin 2X. Nah, maka di sini 2 sin cos 2X cos 2X jadi sin 2 cos 2X. Kemudian dikalikan dengan sin X. Nah, ini kalau misalkan mau diubah, disederhanakan menjadi seperti ini. Oke, jadi kalau menjawab sampai sini juga sudah benar. Yang nomor 1A. Oke, ada yang masih bingung yang dari nomor 1A? Oke, sudah jelas nomor 1A? Atau ada yang menanyakan? Cukup, Pak. Ya. Kemudian menuju ke yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 di sini menggunakan. Oke, nah maka di sini kita menggunakan, ini kan perkalian ya ini ya, cos X kuadrat di sini. Kemudian sin Y, berarti kan ini harus menggunakan U dan V. Nah, ini pun juga sama, ini X sama sin Y, juga harus menggunakan U dan V. Oke, sama ya. Nah, di sini karena harus menggunakan U dan V, nah maka di sini saya buat ini U1 ya. U1 itu yang di sini. Kemudian di sini V1 itu yang sin Y. Kemudian untuk ini turunannya V aksen V1 aksen. Nah, ini dari cos X kuadrat turunnya berarti apa? Turunan dari cos X kuadrat yaitu ini ya, kalau diturunkan seperti ini ya. Oke, jadi kan kalau cos itu kan turunannya adalah min sin, ya kan? Nah, langsung aja min sin. Min kemudian di sini dikalikan dengan turunan dari X kuadrat yaitu 2X. Jadi min 2X sin X kuadrat. Kemudian di sini untuk V-nya yaitu sin Y. Nah, maka di sini untuk turunannya atau V1 aksennya yaitu Y aksen dikalikan dengan cos Y. Cos Y kan turunan dari sin Y. Nah, masih dikalikan dengan turunan dari Y-nya yaitu Y aksen. Kemudian U2, U2-nya dari X-nya nih ya. Dari X, turunnya yaitu 1. Kemudian untuk V-nya yaitu sin Y. Oke, ini sama ya, sama-sama ada sin Y-nya. Nah, maka turunnya sama. Y aksen cos Y. Cos Y. Oke. Kemudian di sini, nah rumusnya seperti ini ya. Ini saya gabungkan ya. Ini saya gabungkan karena tandanya plus semua, berarti nggak usah pakai kurung pun nggak masalah. Kecuali kalau minus ya, kalau minus nanti pengaruhnya di kurung. Ini karena plus semua, nggak masalah. Oke, kemudian di sini berarti ini adalah turunan dari sini ya. U aksen V, X Y aksen cos Y, karena ini adalah X. Oke, kemudian sama dengan 0. Nah, ini kemudian dijumlahkan, kemudian dipindahkan ruasnya, yang menggunakan Y aksen di sebelah kiri, yang nggak menggunakan Y aksen di sebelah kanan. Ini nggak pakai Y aksen semua ya. Kemudian Y aksennya dikeluarkan, dan kemudian terakhir ini dibagi dengan dalam kurung di sini. Hasilnya ketemu 2X sin X kuadrat dikalikan sin Y min sin Y. Oke, ini kurung ya ini harusnya. Kemudian di sini sin Y, ini kan dikeluarkan sin Y-nya ya. Maka 2X sin X kuadrat min 1, yang bawah juga sama-sama ada cos Y-nya, maka cos Y-nya bisa kita keluarkan. Jadi cos X kuadrat plus X.
Oke, itu ini pasti keluar ya untuk yang implisit. Biasanya juga digabungkan dengan trigonometri seperti ini. Jadi ada cos, kemudian ada sin-nya, cos ataupun sin, kemudian ada x dan y-nya untuk variabelnya. Oke, ini ya, nanti untuk kuncian ini saya share di Classroom ya nanti ya. Kalau udah selesai. Oke, kemudian menuju yang nomor C, 1C. Nah, nomor 1C di sini untuk caranya cukup gampang. Di sini kalau ada len, kemudian sin x plus 2 per 3x pangkat 2 plus e pangkat x. Nah, ini kalau len A per B itu kan sama aja kayak len A dikurangi dengan len B. Kalau di bagian sama jadi kurang ya. Nah, ini tinggal kalian turunkan aja. Ini turunan dari len kan sama kayak ini dibagi, ini diturunkan dulu, kemudian dibagi dengan sin x plus 2-nya. Jadi turunan dari sin x plus 2 dibagi dengan sin x plus 2. Nah, sin x plus 2 turunannya apa? Yaitu adalah cos x. Kemudian dibagi dengan sin x plus 2 sendiri. Oke, kemudian di sini 3x kuadrat plus e pangkat x. Nah, di sini diturunkan dulu, hasilnya adalah 6x ya, 3x kuadrat diturunkan 6x plus 3x, 3 pangkat x, sama tetap ini. Kemudian dibagi dengan bilangan itu sendiri. Oke, jadi kalau len itu kan len gx, berarti g aksen x dibagi dengan gx. Oke, berarti sudah selesai sampai sini aja. Kalau mau disamakan penyebutnya juga silahkan, tapi sampai sini aja sudah saya betulkan. So kalau misalkan seperti ini ya. Oke, jadi ini untuk logaritma natural juga sama, sifat-sifatnya juga menggunakan sifat-sifat dari logaritma umum. Nah, makanya di sini kalau kan ada log A per B sama aja log A dikurangi log B. Ini juga sama, ln A per B sama aja dengan ln A dikurangi dengan ln B. Nah, tinggal diturunkan. Oke ya. Nah, kemudian yang D ini belum pernah ini ya. Yang D itu kalau kemarin kita baru menggunakan E ya. Nah, di sini kan bukan E tapi X. X pangkat cos 2X. Nah, ini kalau misalkan mau kita ubah ke bentuk E berpangkat biar bisa kita turunkan, itu A pangkat B itu bisa kita ubah menjadi E pangkat B ln A. Oke, A pangkat B itu bisa kita ubah menjadi E pangkat B ln A. Oke, berarti A-nya kan X ya. Kemudian B-nya adalah cos 2X. Nah, berarti di sini E pangkat B-nya yaitu cos 2X ln A, itu ln X. Ini ya. Ya, ini X pangkat cos 2X itu bisa kita ubah menjadi E pangkat cos 2X karena ini adalah B-nya. Kemudian ini adalah ln A berarti ln X. Oke. Nah, kalau E itu kan berarti diturunkan seperti yang tadi ya. Turunannya E itu kan berarti nanti dikalikan dengan turunan dari cos 2X dikalikan dengan ln X. Ya enggak? Nah, maka di sini kita bisa kalikan ini dulu. Oke, nah ini kan perkalian. Perkalian itu diturunkan dengan cara U dan V. Nggak boleh kita langsung kita turunkan ya. Nah, dengan cara U dan V berarti ini adalah U-nya, ini adalah V-nya. Nah, nanti E-nya ini dikalikan dengan turunan dari pangkatnya. Oke, nah contohnya seperti ini ya. E pangkat cos 2X ln X. Nah, ini dikalikan dengan U aksen V ditambah dengan UV aksen. Nah, ini sudah saya tulis di atas.
U-nya sama dengan cos 2X, sehingga U aksennya sama dengan cos turulannya adalah sin, berarti min 2 sin 2X. Nah, sementara untuk V-nya, karena ln X, maka turulannya adalah seper X. Oke. U aksennya sama dengan min 2 sin 2X, kemudian V-nya sama dengan ln X, kemudian di sini apa namanya, U-nya kan cos 2X, dikalikan dengan super X berarti per X. Oke, ini kalau mau dikalikan juga bisa. Dikalikan ini dikalikan dengan atasnya. Oke ya, itu untuk yang soal nomor apa tadi? Nomor 4 ya? 1D. Yang nomor 1D. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Untuk soal 1D. Ada yang masih bingung? Pak, itu yang cos 2X per X-nya tuh dari mana, Pak? Ini kan kalau U ya, U-nya tadi berapa? U-nya adalah cos 2X. Ya. Ya kan? Kemudian V aksennya yaitu super X. Ya. Ya kan? Berarti cos 2X dikalikan dengan super X. Hasilnya? Oh, cos 2X per X. per X. Oh. Ya kan? Oh. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain gimana? Atau yang tadi dari yang sebelumnya ada yang kurang jelas? Sebelum kita masuk ke nomor 2. Sudah, Pak. Lanjut, Pak. Oke, yang nomor 2 ya. Nah, nomor 2 ini soal integral berbatas. Oke, nah integral berbatas seperti ini. Ini ada batasnya 1 sama dengan 3. Kemudian 4x min 2 pangkat 2 ya. Nah, ini kalau seperti ini kan bisa langsung kalian kuadratkan aja ya kalau pangkatnya 2. Nah, kalau pangkatnya 3 atau 4 atau lebih, nanti kalian bisa pakai integral substitusi. Nah, ini kebetulan cuma 2, jadi dikalikan gampang ya ini. 4x min 2 kuadrat itu kan sama aja kayak 16x kuadrat min 16x kemudian ditambah dengan 4. Oke, nah ini kemudian langsung diintegralkan. Oke, cara mengintegralkannya sama ya. 16 dibagi dengan n plus 1, berarti kan dibagi dengan 3 ya. 16 per 3 dikalikan x pangkat n plus 1, itu pangkat 3. Ini juga sama, 16 karena n-nya itu 1, jadi dibagi 2. Kemudian x pangkatnya jadi pangkat 2. Nah, ini ada 4, karena nggak ada x-nya tinggal tambahkan dengan x. Nah, masih ada batasnya 1 sama dengan 3. Oke, disamanya di sini sama dengan, nah ini 16 per 3 tetap, kemudian ini 8 karena 16 bagi 2 plus 4x. Oke, nah langkah selanjutnya tinggal dimasukkan aja dari batas atas dimasukkan menggantikan x dikurangi dengan batas bawah menggantikan x. Oke, ini x-nya kita ganti dengan 3 karena batas atasnya 3. Oke, 16 dikalikan 16 per 3 dikalikan 3 pangkat 3 dikurangi dengan 8 dikalikan 3 pangkat 2 ditambah dengan 4 kali 3. Oke, dikurangi dengan 16 per 3 dikalikan 1 pangkat 3 dikurangi 8 kalikan 1 pangkat 2 plus 4 kalikan 1. Oke, ini hasilnya seperti ini ya. Ini kalau misalkan mau di coret kan bisa ya, ini coret kemudian tinggal 16 dikalikan 9. Ya kan? Kemudian ini 8 kali 9 72, ini 1/4 hasilnya. Kemudian 4 kali 3 12. Ini tetap dikalikan 1 dikurangi 8 plus 4. Oke, kemudian dijumlahkan hasilnya adalah 84. Ini kemudian dikurangi dengan ya ini min 8 plus 4 kan min 4 ya. Oke, berarti di sini kurungnya kita keluarkan dari kurung. Jadi ini min ketemu min jadi plus 84 dikurangi 16 per 3 plus 4.
Nah, 84 ditambah 4 itu kan 88 ya. 88 dikurangi 16 per 3. Nah, ini disamakan penyebutnya. Tinggal 88 kali 3 dikurangi 16, kemudian 248 per 3. Atau kalau sampai sini aja sudah benar, kalau mau dihitung lagi pakai kalkulator, nanti hasilnya adalah 82,67. Oke, itu gampang ya, yang ini ya. Cuman tinggal dikalikan aja, dikuadratkan, kemudian diintegralkan, kemudian dimasukkan batas atasnya dulu, dikurangi dengan batas bawah. Nanti tinggal dihitung aja. Oke, sudah jelas yang nomor 2A? Jelas. Jelas, Pak. 264 itu dari mana, Pak? Yang mana? 264 itu ditambah Yang- dari mana, Pak? Kan disamakan penyebutnya kan? Disamakan penyebutnya. Berarti kan ini kalau ini mau di per 3 berarti kan harus 264. Ya kan? 264 per 3 kan sama aja kayak 88. Oh, ya, ya. Ya kan? Kemudian kan bisa dihitung, bisa dikurangkan. Oh, iya, iya. Paham, Pak. Oke? Oke, Pak. Ada lagi yang masih bingung? Oke, saya kira enggak ya. Oke. Kemudian yang nomor 2B. Nah, 2B di sini batas bawahnya 0, batas atasnya 5. Kemudian dari 4 akar X min 3 per 3 akar X. Oke, nah kalau seperti ini berarti kita harus ubah ke bentuk X yang berpangkat semua. Seperti di awal yang kita pelajari ya. Nah ini kalau kita ubah dari sini ya, ini soalnya. Nah ini 4 akar X itu adalah X pangkat setengah. Kemudian min 3. Nah ini karena akar pangkat 3 dari X, maka di sini jadi X pangkat sepertiga. Oke. Nah kemudian biar nggak ada pembagiannya atau biar bentuknya adalah perkalian, nah maka ini bisa kita naikkan ke atas. Oke, nah kalau X pangkat sepertiga naik ke atas menjadi X pangkat min sepertiga. Ya kan, di sini ya. Nah, karena X pangkat sepertiganya di bawah, kalau naik ke atas jadi X pangkat min sepertiga. Nah, kemudian yang selanjutnya, di sini untuk apa namanya, dalam kurungnya kan bisa dikalikan ini ya. Jadi 4X pangkat setengah dikalikan X pangkat min sepertiga berarti pangkat X-nya dijumlahkan. Ya kan? Berarti setengah dikurangi sepertiga. Ini ya, setengah dikurangi sepertiga. Oke, ini kalau mau dikurangkan berarti disamakan menyebutnya ya. Setengah itu kan berarti 3/6. Ya kan? Sepertiga berarti 2/6. Berarti ini 3 kurangi 2/6. Oke, yang belakang tetap ya, ini 3 dikalikan X pangkat min sepertiga ya 3X pangkat min sepertiga. Oke, berarti hasilnya 3 kurangi 2 itu kan 1 ya. Berarti hasilnya adalah 4X pangkat seper-6. Dikurangi dengan 3X pangkat min sepertiga. Nah, kemudian di sini tinggal kita integralkan. Oke, untuk mengintegralkannya berarti di sini kan 4 sebagai A-nya dibagi dengan ya N tambahkan 1, berarti 1/6 tambahkan 1, berarti 1/6 tambah 6/6, ya kan? 7/6. Oke, pangkat X-nya pangkat 7/6 juga. Kemudian ini min sepertiga ditambah 1, berarti kan min sepertiga ditambah 3/3. Hasilnya adalah 2/3. Nah, berarti 3 dibagi dengan 2/3, X pangkat 2/3. Oke, nah berarti di sini tinggal, kalau seperti ini tinggal 6-nya kita kalikan ke atas. Jadi 24/7. Ini juga sama, 3-nya kali ke atas jadi 9/2. Oke, pangkatnya tetap ya ini ya. Nah, kemudian ini tinggal
diubah aja. 7/6 itu kan berarti kan 1/6 ya. Nah, ini pangkatnya 1, ini pangkat 1/6. Kemudian ini 2/3, berarti akar pangkat 3 dari X kuadrat. Ini ya. Nah, setelah jadi seperti ini, yang baris yang di sini, kemudian tinggal kita masukkan aja batas atasnya dikurangi dengan batas bawah. Oke, batas atasnya kan 5, terus bawahnya adalah 0. Nah, batas atasnya itu berarti 24/7, X-nya dengan 5, akar pangkat 6 dari 5. Oke, dikurangi dengan 9/2, akar pangkat 3 dari 5 kuadrat. Oke, dikurangi. Nah, ini tinggal X-nya diganti dengan 0. Nah, yang di belakang itu sudah pasti hasilnya adalah 0. Ya kan? 0 dikalikan akar pangkat 6 dari 0 kan 0 juga. Juga sama. 0 kuadrat kan 0. Akar pangkat 3 dari 0 juga 0. Dan berarti hasilnya di sini adalah 0. Nah, tinggal kita hitung aja yang depan. Oke, ini 24 dikalikan dengan 5. Berarti kan 120/7. Akar pangkat 6 dari 5. Ini 9/2 tetap. Kemudian di sini akar pangkat 3 dari 25. Oke, berarti hasilnya adalah yang ini. Yang depan aja. Yang ini semuanya tinggal dihilangkan aja. Yang belakang. Oke, ini nggak perlu kalian hitung pun nggak apa-apa. Ya, akar pangkat 6 dari 5 nggak usah dihitung nggak apa-apa. Kalau susah daripada lama, langsung gini aja. 20/7. Akar pangkat 6 dari 5 dikurangi dengan 9/2. Akar pangkat 3 dari 25. Oke, untuk yang nomor 2B, di sini ada yang mau tanyakan nggak? Atau ada yang masih bingung? Saya Pak mau tanya Pak, itu Yang yang mana? bagian habis diintegralin itu loh Pak, yang integral terakhir. Kan itu minus 1/3 kan Pak, Hmm, di pangkatnya yang itu. Kok hmm. jadi bisa plus 2/3 Pak? Kan ditambah 1 kan? N. Berarti minus 1/3 ditambah 3/3 gitu, Iya, gitu Pak. ya, ini kan juga Oh, ditambah 1 kan? Ini kan 1/6, ditambah 1 jadi 7/6. Ini tambah 6/6. iya, iya. Nah, ini min 1/3 ditambah 1 kan jadi 2/3. Oh iya Pak, makasih Pak. Oke, yang lain gimana? Oke, nggak ada pertanyaan? Yang lain? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, yang nomor C. Oke. Nah, yang C di sini ini sama ada ini juga ya, ada batasnya juga dari 1 sampai dengan 2. Kemudian X pangkat 3 per akar pangkat 3 dari 2X pangkat 2 plus X pangkat 4. Oke. Nah, di sini Ininya lupa. kita ubah ke bentuk pangkat ya yang bawah ya. Ini akar pangkat 3 berarti kan pangkatnya 1/3 berarti ya. Oke, nah setelah ini kita ubah ke pangkat apa namanya 1/3. Nah ini naik ini harusnya ini agak salah nih ya. Ini harusnya minus ya ini ya. Kalau naik ke atas harusnya minus ini. Nah ini minus harusnya ini bukan 4/3. Oke, bentar nih saya revisi dulu aja nanti. Nanti untuk apa namanya yang saya share nanti sudah saya revisi ya. Ini soalnya benar PDF nggak bisa saya edit ini. Oke, ini berarti pangkatnya minus ya yang di atas ini ya. Pangkatnya di minus karena ini dari bawah ke atas. Ini cuma salah minusnya aja juga jadi salah. Nah kalau minus kan ditambah 1, nanti hasilnya jadi 2/3 ya, bukan 4/3. Oke, ini harusnya juga 2/3. Kemudian ini nanti hasilnya juga beda. Oke ya. Nah, nanti untuk hasilnya di sini saya bagi yang di sini. Oke, yang penting dari sini, yang salah di sini ya. Ini harusnya minus 1/3.
Oke. Ya, kita lewati dulu aja. Nanti saya perbaiki dan yang saya share nanti yang sudah saya perbaiki. Oke. Nah, kemudian ini yang tadi barusan kita pelajari tadi, yaitu adalah yang E ya. Oke. Nah, di sini kalau ada E, integral E pangkat sin kuadrat T, sin T, cos T, dt. Nah, ini nggak usah bingung kok. Ini nggak pakai X kok, pakai T. Nah, kalau ini ada T, di sini D-nya dt, itu nggak masalah. Kita tinggal anggap aja T-nya sebagai X. Nah, kecuali kalau ini X, kok di sini kok T, itu jadi masalah. Ya kan berarti nggak bisa diintegralkan. dt itu berarti diintegralkan terhadap T. Kalau X berarti diintegralkan terhadap X. Nah, di sini seperti yang tadi saya bilang, ini kan sebagai A. Ya kan, ini sebagai A, ini sebagai E, ini sebagai GX-nya. Nah, maka kalau kita integralkan, maka caranya adalah ini nanti sin T cos T-nya dibagi dengan turunan dari sin kuadrat T. Oke. Nah, sin kuadrat T itu kalau kita turunkan, hasilnya berapa? Yaitu 2-nya turun ke depan. Jadi 2 sin T dikalikan dengan turunan dari sin yaitu cos. Jadi hasilnya adalah 2 sin T cos T. Oke. Nah, di sini 2 sin T cos T. Nah, ini kan sudah sama ya. Sin T cos T, bawahnya juga sin T cos T. Cuman bawahnya ada 2-nya. Nah, maka ini bisa kita coret sin T cos T-nya dengan sin T cos T yang bawah. Nah, ketemu setengah. Oke. Nah, berarti hasilnya adalah integral dari sin. Ini harusnya ini nggak pakai integral dan sampai sini aja, ini integralnya terus. Kalau udah ada plus C, integralnya hilang ya. Oke, ini berarti E pangkat sin kuadrat T dikalikan setengah plus C. Nah, setengahnya bisa kita pindah ke depan. Berarti setengah dikalikan dengan E pangkat sin kuadrat T. Oke, ya ini yang baru saja kita pelajari tadi ya. Yang tadi saya tulis di kertas. Jadi kalau kita punya seperti ini, berarti ini kita anggap sebagai A-nya yang di sini. Ini sebagai A-nya. Kemudian dibagi dengan turunan dari GX-nya, yaitu G aksen X. Oke, makanya diturunkan hasilnya adalah 2 sin T cos T. Nah, ini kan sudah pas ya ini ya. Memang dibuat pas ini ya, biar bisa dibagi. Jadi sin T cos T dibagi dengan 2 sin T cos T. Hasilnya adalah setengah. Jadi ketemu setengah dikalikan dengan E pangkat sin kuadrat T plus C. Ya, oke. Sampai di sini. Ada yang masih bingung dari yang nomor D? Ya, ada yang mau tanyakan? Sampai yang 2D. Oke, nggak ada. Sudah jelas semua. Ini hasil akhirnya. Kemudian nanti saya revisi lagi ini karena masih ada harusnya minus ini ya. Tapi kurang minus. Jadi hasilnya juga salah sampai di bawahnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kok nggak ada suara ini? Insya Allah jelas, Pak. Belum, Pak. Oke. Ya, berarti sudah jelas ya nanti untuk setelah saya revisi nanti baru saya upload di Classroom ya untuk materi yang hari ini. Nah, ini kebetulan untuk yang 2019 itu nggak ada integral parsial. Oke, nah ini karena kalau kita lihat ini kan pangkatnya kan selisih 1 ya, besar yang dalam kurung, ya kan? Nah, kalau nanti selisihnya nggak 1 dan nggak besar yang dalam kurung, itu nanti kalian harus pakai integral parsial. Oke, ini kebetulan ini
dibuat soalnya memang integral substitusi. Oke, tapi kalau nanti bentuknya adalah X-nya itu pangkatnya tidak seperti ini kan pangkatnya lebih satu ya, di luar kurung. Nah, ini adalah menggunakan integral substitusi. Tapi kalau nanti pangkatnya sama ataupun tidak lebih satu dari yang di luar kurung, maka nanti kita menggunakan integral parsial. Nah, caranya sama seperti yang kemarin. Untuk integral parsial, kalian boleh menggunakan cara yang cepat yang kemarin. Oke ya. Ya, mungkin itu dulu untuk hari ini. Nanti untuk untuk jadwal pasnya nanti saya share juga di Classroom ya nanti ya. Untuk besok kita tanggal 22 Januari jam 14. Oke, mekanismenya sama seperti UTS kemarin. Ya, untuk tugas itu kita masih kurang satu ya untuk tugasnya. Karena masih ada 3, ada 4 yang saya rencanakan nanti untuk integral. Habis ini ada tugas terakhir dikerjakan 1 minggu dari sekarang maksimal. Oke, tugasnya nanti juga saya share setelah ini. Untuk tugas yang terakhir, karena masih ada 3 kurang 1 tugasnya. Oke, ya baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira untuk hari ini cukup. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa disampaikan lagi ya. Oke, nah karena ini pertemuan kita yang terakhir, nanti mungkin untuk kalau ada yang menanyakan masih bisa ditanyakan mungkin lewat grup atau di Classroom ya. Oke, baik. Karena ini pertemuan kita yang terakhir di semester ini, semoga nanti untuk kedepannya kita tidak ketemu lagi di mata kuliah yang sama ya. Artinya semoga yang dari kelas ini nggak mengulang semua. Oke. Dan nanti kalau misalnya ketemu saya, semoga di mata kuliah yang berbeda. Jadi untuk di semester genap biasanya saya ngajarnya di semester 6. Jadi mungkin nanti 2 tahun lagi ketemu ya. Oke. Ya, baik. Sebelum kita tutup, mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilakan. Oke, baik. Cukup. Selamat pagi.